Halo, salam jumpa sobat videografi. Kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spectrum Cinema TV. Kali ini saya akan melakukan unboxing atau memberikan keterangan detail tentang WHDI Light Pro Extended Version. Ya, ini versi yang terbaru, yang mana kita masih menggunakan bahan-bahannya sama dengan yang di WHDI Light Pro. Cuman di sini kita melakukan hacking di receivernya, yang pada versi sebelumnya adalah untuk Ethernetnya ini hanya digunakan untuk melakukan upgrade firmware. Tapi untuk versi yang terbaru ini kita sudah bisa memanfaatkan, kita gunakan untuk koneksi ke antena aktif. Tujuannya adalah agar supaya kita bisa mendapatkan jarak yang lebih jauh lagi, ya. Untuk basic dan prinsip kerjanya adalah sama dengan yang di WHDI Light Pro, ya. Ya, ini ada receiver, ada transmitternya masih sama. Kemudian untuk versi yang sebelumnya saya juga menjual secara terpisah, yaitu extendernya. Memang ini bisa dikoneksikan untuk versi yang lama. Untuk versi yang sebelumnya ini, yang WHDI yang Light Pro, biasanya untuk dengan menggunakan versi extender, kita bisa mengkoneksikan antara receiver, extender, dan transmitter. Tujuannya sama, yaitu untuk bisa mendapatkan jarak jangkauan yang lebih jauh lagi. Pada sistem kali ini kita hanya memangkas fungsi kerja wireless dari receiver ke extender. Kita gantikan dengan kabel LAN, ya. Kita menggunakan jacknya menggunakan RJ45. RJ45 nanti kita pasang di bagian receiver Ethernet. Kita pasang di sini, sedangkan untuk satu titiknya lagi kita pasang di bagian RJ45-nya yang untuk boosternya. Jadi di dalam jack RJ45 ini saya sudah terapkan dengan menggunakan sistem PoE. Jadi di receivernya nggak perlu ada satu daya khusus, ya. Jadi nanti sebelum terkoneksi ke booster ini nanti ada semacam adapter, ya, dari LAN. Dia keluar satu ke RJ45, satunya ke konektor DC. Ini saya lupa, ini saya sertakan. Tapi intinya untuk tegangan, untuk mencatu extendernya, atau mungkin sekarang bisa saya katakan antena aktif, dia nggak perlu ada power supply lagi. Jadi cukup menggunakan kabel LAN dari receiver, yang mana ini sudah saya terapkan dengan menggunakan sistem PoE, jadi nggak perlu ada tegangan di luar. Kemudian di satu sisinya nanti melalui adapter PoE, satu masuk ke RJ45, yang satunya masuk ke DC. Nah, dengan menerapkan sistem ini, kita biasanya teman-teman yang menggunakan sistem konvensional itu dari soket HDMI ini dia tarik menuju ke video capture-nya, ya, ataupun ke switcher, ataupun ke media-media penampil yang lain. Nah, kekurangannya adalah kita tidak bisa menambahkan dengan jarak yang begitu panjang. Dengan menggunakan tarikan HDMI yang begitu panjang,
ada beberapa kemungkinan kalau kita tidak menggunakan kabel HDMI yang bagus, maka akan terjadi ketidakkonekan antara receiver dengan video capture. Karena apa? Biasanya kalau kita menggunakan resolusi yang tinggi, misalkan 1080p, itu memang dibutuhkan kabel HDMI yang dengan kualitas yang cukup bagus. Nah, dengan menggunakan sistem ini, kita cukup meletakkan receiver ini di dekat dengan switcher, jadi nggak perlu dipasang tinggi-tinggi. Sedangkan yang perlu dipasang agak tinggi ini adalah yang antena aktif, dengan kita menggunakan kabel LAN mungkin bisa panjang 20 meter ya, maksimum 20 meter ya, karena permasalahannya bukan datanya tidak tersampaikan. Biasanya tegangan yang sampai di booster ini atau sampai di antena aktif ini akan drop. Nah, jadi nggak bisa mencatu antena aktif ini. Kemarin kita sudah melakukan testing, kita bisa mendapatkan jarak sekitar hampir 300 meter ya, masih smooth dan tidak patah-patah. Jadi buat teman-teman yang dulu sudah pernah membeli WHDI Lite Pro, bisa mengupgrade ya, bisa mengupgrade dengan sistem yang terbaru, yaitu terdiri dari antena aktif, receiver, dan transmitter. Nanti untuk teman-teman yang sudah menggunakan sistem yang lama, yaitu 2, ini cukup mengirimkan 2 unit ini ke saya untuk saya modifikasi. Kemudian nanti akan kita tambahkan extender dan LAN. Keuntungannya adalah kita bisa melakukan setting frekuensi ya. Kita bisa melakukan setting frekuensi dengan leluasa di bagian antena aktifnya tanpa mempengaruhi di receivernya. Artinya dengan sistem ini kita bisa menghindarkan interferensi ya, karena kita tahu ya, misalkan pada saat kita syuting di suatu lokasi, kebetulan ada sistem WiFi yang 5 GHz yang kuat, artinya kalau mereka bertuburkan pasti akan mempengaruhi, mungkin gambar akan lag, terus kemudian akan patah-patah, mungkin akan slow motion atau apa, mungkin ada banyak. Nah, dengan menggunakan sistem ini kita bisa menggeser frekuensinya sesuai kita suka ya. Jadi ada beberapa keuntungan-keuntungan. Yang pertama adalah jaraknya lebih jauh, terus kemudian kita bisa menambahkan kabelan sepanjang yang kita mau. Artinya di sini bahwa yang keluar dari Ethernet ini udah berupa data ya kawan-kawan, sudah berupa data. Jadi mau panjang kabel berapapun atau mau kita koneksikan ke jaringan setempat, misalkan nih contoh kasusnya kita syuting di suatu tempat yang memang kita tidak memungkinkan untuk berada di lokasi itu. Nah, kita bisa, kalau kita menggunakan sistem yang lama itu mau nggak mau kita harus menarik kabel HDMI yang cukup panjang, yang mana ini memerlukan cost yang cukup tinggi. Dengan menggunakan sistem ini kita cukup hanya dengan menarik kabel LAN, ataupun kita bisa mengintegrasikan dengan sistem network yang ada di tempat itu, sehingga kita bisa melakukan operator dari tempat yang memang itu kita rasa nyaman dan ada konektor untuk ke jaringan lokal ya. Di samping itu juga untuk kita misalkan mau memperjauh lagi jaraknya, kita bisa menambahkan lagi extender ini secara wireless ataupun secara wire, yaitu dengan kita menambahkan extension lagi dari jack
RJ45 ini ke satu antena lagi. Jadi sistemnya sangat fleksibel sekali. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dengan menggunakan sistem ini daripada menggunakan sistem konvensional wireless video yang hanya transmitter dan receiver. Oke gitu kawan-kawan, penjelasan dan unboxing WHDI Lite Pro extended version mudah-mudahan bisa dipahami sistem kerjanya dan bisa menjadikan satu solusi untuk kawan-kawan yang selama ini mengalami kendala di lokasi untuk kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih.